Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melindia Anggraini Ariska Putri, NPM 18742040. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Yang pertama yaitu metode pengobatan pada ikan. Ada 3 cara pengobatan pada ikan. Yang pertama, penyuntikan, perendaman, dan oral. Penyuntikan dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan di bagian pangkal ekor dan punggung dengan dosis sesuai dengan kebutuhan ikan. Yang kedua, perendaman. Perendaman dapat dilakukan dengan cara merendam ikan sesuai dengan dosis dan ketentuan yang tertera pada obat tersebut. Yang ketiga, oral. Oral dilakukan dengan cara pengolesan. Pengolesan seperti dioleskan dengan salep yang sejenisnya, obat sejenisnya dengan dosis dan ketentuannya pada tiap obat. Setelah dilakukan penerapan dan sesuai dosis, maka ikan yang sudah diberi obat tetap dipisahkan ke media treatment dan dipastikan sampai ikan sembuh. Jika tidak dipisahkan atau tidak masih dalam satu lingkup yang sama, kemungkinan besar ikan yang lain akan tertular penyakit tersebut, sehingga pengobatan tersebut sia-sia. Kemudian dari jurnal yang saya baca, penerapan pengobatan pada ikan kakap dilakukan dengan cara perendaman OTC 50 ppm selama 5 hari berturut-turut dengan tujuan penyakit tersebut dapat dikendalikan. Ternyata benar. Penyakit vibriosis yang menyerang ikan kakap putih tersebut dapat dikendalikan dengan OTC 50 ppm selama 5 hari berturut-turut. Materi yang kedua yaitu perbanyakan probiotik. Perbanyakan probiotik dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah mencampurkan bahan seperti air, gula, dan probiotik M4 dan sari air nanas, dicampurkan dan disimpan di tempat tertutup. Disimpan selama 1 minggu hingga berbau asam dan langsung dapat diaplikasikan ke dalam kolam. Cara yang kedua yaitu mencampurkan molase 60 ml ditambah dengan probiotik M4 40 ml dan ditambah air 1,9 liter. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dan dimasukkan ke wadah dan disimpan selama 1 minggu sampai bahan-bahan tersebut berbau asam. Tanda probiotik telah jadi yaitu berbau asam, sehingga dapat diaplikasikan langsung ke dalam kolam dengan tujuan dapat mempercepat pertumbuhan ikan maupun udang. Dari jurnal yang saya baca, penambahan probiotik Lactobacillus casei pada pakan untuk mempercepat pertumbuhan ikan gurame dengan cara mencampurkan probiotik dalam pakan. Dosis probiotik 4 ml per kilogram pakan dengan cara mencampurkan lalu ditebar langsung ke kolam dan diberi pakan untuk ikan. Dari hasil penelitian, ikan gurame mengalami pertumbuhan yang cepat jika diberi pakan dan dicampurkan
dengan probiotik. Maka dapat disimpulkan pemberian probiotik dapat mempercepat pertumbuhan ikan maupun udang. Untuk materi yang ketiga, uji bioasai atau uji bahan tercemar dalam air dengan cara menghitung DO. Materi yang kedua yaitu perbanyakan probiotik. Perbanyakan probiotik dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah mencampurkan bahan seperti air, gula, dan probiotik M4 dan sari air nanas, dicampurkan dan disimpan di tempat tertutup, disimpan selama 1 minggu hingga berbau asam, dan langsung dapat diaplikasikan ke dalam kolam. Cara yang kedua, menggunakan molase 60 ml ditambah dengan M4 probiotik 40 ml dengan air 1,9 liter. Campur sampai rata dan simpan selama 1 minggu sampai berbau asam. Ciri probiotik berbau asam, berwarna kuning, merah maupun coklat. Dengan cara penyampuran pada pakan maupun aplikasikan pada kolam sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ikan maupun udang. Materi penyampuran pada pakan maupun aplikasikan pada kolam sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ikan maupun udang. Materi yang ketiga adalah uji bahan pencemar atau bioasai. Uji bioasai bertujuan untuk mengetahui perairan tersebut terdapat bahan pencemar atau tidak dengan cara menghitung BOD air. Untuk mengukur bioasai dapat dilakukan dengan cara menghitung BOD air. Untuk mengukur bioasai dapat dilakukan dengan cara menghitung DO air selama 5 hari berturut-turut, lalu air sampel tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan di dalam botol gelap dan disimpan dalam disimpan dalam ruangan tertutup dengan suhu 20 derajat Celcius. Setelah itu, hitung BOD di akhir. Semakin tinggi BOD, maka dapat dikatakan perairan tersebut tercemar. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan membahayakan komoditi yang kita budidaya. Dari jurnal yang saya baca, yaitu uji bioasai terhadap licit yang diberikan bioflokuasi pada ikan mampu hidup pada konsentrasi 26%. Materi yang keempat yaitu uji sampel darah ikan. Uji sampel darah ikan bertujuan untuk mengetahui hemoglobin dalam darah. Alat hemositometer untuk menghitung sel darah sebelum dilakukan pengecekan atau penghitungan sel darah pada sampel darah ikan. Agar sampel darah tidak beku, dicampurkan NaCitrat agar menjaga cairan tetap bentuk semula dan tidak menggumpal, dan memudahkan proses pengamatan sampel darah ikan.
Pengujian darah dilakukan untuk mengetahui hemoglobin dalam darah ikan dan mengetahui jenis penyakit yang ada pada ikan tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu pengobatan pada ikan. Pada budidaya perikanan, baik ikan maupun udang dipastikan tidak bisa terlepas dari obat-obatan, herbal maupun kimia. Agar terhindar dari penyakit, ikan harus diberi obat sesuai dengan dosisnya masing-masing, mulai dari rendah sampai tertinggi, sesuai kemampuan penyakit tersebut dan ketahanan ikan terhadap obat tersebut. Kita harus pandai atau tahu bagaimana obat yang kandungannya keras yang dapat membahayakan ikan tersebut, sehingga ikan tersebut meninggalkan residu yang buruk bagi manusia bila dikonsumsi. Obat keras yang dilarang yaitu antimikroba, zat perwarna, dan sedativa. Dan ada juga obat herbal dari tanaman yaitu temulawak, jahe, dan mengkudu. Dan juga ada obat herbal seperti mengkudu, temulawak, jahe, dan lain-lain yang berasal dari tumbuhan yang bersifat alami bagi ikan, sehingga tidak menimbulkan residu dan tidak ada bahan kimia. Dari jurnal yang saya baca, pengobatan penyakit bercak merah yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophylla yang menyerang pada ikan hias koki. Zona hambatan ikan hias koki yang ditimbulkan oleh antibiotik terhadap bakteri Aeromonas hydrophylla, bahwa chloramphenicol dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan sehingga dapat mengurangi bakteri Aeromonas hydrophylla tersebut sehingga ikan dapat sembuh dan bakteri Aeromonas perlahan menghilang dan ikan koki tersebut sudah sembuh. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.